lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan, hingga suatu saat terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk berubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu telah berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya, hingga suatu ketika sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di pantai air manis. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam sahabatku Rashid dan Anies. Apa kabar kalian kawan? Alhamdulillah aku sehat walafiat. Alhamdulillah aku juga sehat walafiat. Bagaimana dengan dirimu Malin? Aku sangat sehat seperti yang kau lihat. Ada apa gerangan kedatangan kalian ini? Kami membawa kabar gembira untuk kamu kawan. Kabar gembira apakah itu? Baru saja aku dan Anies melihat kapal besar bersandar di pelabuhan pantai air manis. Aku pikir kita bertiga akan ikut serta melupakan kapal tersebut kembalinya dari tempat ini. Maksudmu kita bertiga akan pergi merantau? Tentu aja itu yang aku maksudkan gitu. Ibumu. Aku sangat ingin pergi, tapi bagaimana dengan ibuku? Aku tak tega meninggalkan ibuku sendirian di kampung ini. Setidaknya aku harus berbicara terlebih dahulu dengan ibuku. Baiklah Malin, bicaralah dengan ibumu dulu. Kita dapatkan yang ke ibumu, kita akan merantau bersama. Baiklah, terima kasih kawanku. Malin pun bergegas masuk ke dalam rumahnya untuk menemui ibunya dengan bermaksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Bu, bisakah kita berbicara sebentar? Silakan Malin. Berapa lama kita akan bertahan dengan kondisi seperti ini? Malin ingin mengubah kehidupan ekonomi kita ini, Bu. Entahlah Malin, ibu pun tidak tahu. Kita harus bersabar dan selalu berdoa kepada Tuhan ya Malin. Ibu, aku punya ide. Bagaimana kalau aku pergi untuk mengubah nasib kami? Mau pergi kemana kamu nak? Aku ingin pergi merantau, Ibu. Aku ingin sekali mengubah nasib kami. Aku ingin membahagiakanmu, Ibu. Merantau, Ibu. Kenapa kita sekali kau ingin pergi nak? Bagaimana dengan ibumu ini? Karena sebab itulah, Bu, Malin meminta restu Ibu. Sebenarnya Malin tak tega meninggalkan Ibu sendirian di sini, tapi Malin tidak tahan dengan kondisi seperti ini. Malin janji akan menjadi orang yang sukses. Ibu tenang saja, aku akan berbicara dengan Putri supaya menengok Ibu setiap hari hingga aku kembali. Sudah kau pikirkan matang-matang keputusanmu ini nak? Insya Allah sudah, Bu. Malin sudah membuatkan tekad untuk pergi bersama Rashid dan Anies dengan menumpang kapal dagang yang saat ini bersandar di pelabuhan pantai air manis. Sekian pun bingung dengan keputusan anaknya. Namun ibu Malin tidak bisa melarang apa yang diinginkan Malin. Karena Malin sudah bertekad, akhirnya sang ibu pun setuju dengan ide Malin. Kita keputusan sudah buat, pergilah, tapi jangan kau lupakan ibumu yang sudah tua ini. Pulanglah jika kau telah berhasil meraih apa yang kau inginkan. Baik, Bu. Malin tidak akan lupakan Ibu. Malin pasti akan pulang dan hidup bahagia. Malin janji, Bu. Kamu harus pegang janji itu nak. Malin pun pergi ke rumah Putri untuk meminta bantuan Putri agar menjaga ibunya selama dia merantau. Putri merupakan sahabat Malin yang selalu bersamanya dalam suka dan duka. Mau kemana kamu Malin? Aku ingin pergi merantau, Putri. Apa jika kamu merantau, siapa yang akan menjaga ibumu di sini? Karena itu aku datang menemuimu. Aku mau minta tolong kepadamu untuk menjaga ibuku. Tengoklah ibuku setiap hari hingga aku kembali. Baiklah kalau begitu, ingatlah pesanku, jangan lupakan kita yang ada di sini Malin. Baiklah, Putri. Keesokan harinya, Malin Kundang disertai ibunya, Rashid dan Anies pergi menuju ke pelabuhan pantai air manis. Desa mereka tempat kapal besar itu bersandar.
Hai saudagar yang baik hati, apakah kau memperbolehkan kami naik kapalmu ke negeri seberang? Sebenarnya kami tidak memperbolehkan penumpang kami naik. Niat kami baik, kami ingin mengubah nasib kami. Apabila Tuhan tidak memperbolehkan kami, bagaimana kami bisa mengubah nasib kami? Itu juga sudah baik. Jika muatan kapal ini berlebihan, mungkin saja dapat berakibat buruk di jalan. Iya, kami mohon Tuhan. Baiklah, akan usahakan kalian bisa naik. Terima kasihlah kepada Tuhan, jangan kepadaku. Kami terbilantar ya Bu. Jadi ilmu baik-baik, nah cepatlah pulang. Ya Bu, doakan maling supaya maling dapat rezeki yang banyak. Ibu pasti aku selalu mendoakanmu, nah hati-hati di jalan anakku. Malin dan teman-temannya memulai perantauannya. Ia berlayar bersama saudagar kaya. Saudagar itu pun memberikan Malin dan teman-temannya pekerjaan sebagai karyawan. Saudagar tersebut memiliki seorang putri semata wayang bernama Risa. Ketika Malin melihatnya, ia langsung jatuh cinta. Salah membuat Malin lebih semangat. Halaman Malin, ibu Malin sangat gelisah dan khawatir dengan anaknya. Dia takut jika Malin tidak pulang kembali ke kampung halamannya dan melupakan sosok ibu yang telah melahirkannya. Putri, Ibu sangat merindukan Malin. Kira-kira kapan Malin akan kembali? Apakah saat ini Malin baik-baik saja? Ibu sangat takut, Putri. Bu, Malin pasti pulang. Malin kan sudah berjanji untuk kembali. Sementara itu, biarkan aku menjaga Ibu. Iya, terima kasih, Putri. Entah apa yang dikatakan pada dirimu. Jangan terlalu dipikirkan, Bu. Semakin hari semakin gigih semangat Malin dan teman-temannya. Terlebih giat. Tanpa mereka sadari, saudagar selalu memperhatikan gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal, bahwa Malin lebih cekatan, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja. Jika dibandingkan dengan Rashid dan Anis, karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar menaikkan jabatan Malin dan tak lagi mempekerjakan Rashid dan Anis. Please, ayo ikut aku, kita ditunggu Tuan saudagar. Benar, ayo kita tunggu Tuan saudagar. Apakah Tuan memanggil kita bertiga? Iya, selamat untuk kamu, Malin. Selamat untuk apa, Tuan? Selamat, jabatanmu baru saja dinaikkan. Terima kasih, Tuan. Tuan, selamat untuk kamu, Pak. Iya, selamat untukmu, Malin. Namun, ada tapinya. Tapi apa, Tuan? Dua temanmu, Rashid dan Anis, tidak bisa saya lanjutkan pekerjaannya. Lalu bagaimana kami pulang ke kampung halaman kami? Kapal ini akan beristirahat di pulau kecil. Kalian bisa menumpang ke kapal nelayan kecil yang akan menuju kampung halamanmu untuk kamu kembali. Baik, Tuan. Selamat latih untuk kamu, Malin. Kamu boleh melihat ruangan barumu. Baik, Tuan. Terima kasih banyak. Akhirnya Rashid dan Anis pun pulang ke kampung halamannya. Lalu Malin pun masuk ke ruangan barunya. Dengan sombongnya Malin tersenyum sinis dan tertawa. Sekarang aku kaya raya. Aku dapat membeli semua barang karena itu bisa kasih. Semakin hari ibunya Malin semakin rindu anaknya, membuatnya semakin lelah di usia tuanya. Namun putri selalu memberikan dukungannya untuk ibu Malin, bahwa Malin akan baik-baik saja dan akan kembali ke kampung halamannya. Tapi kita tidak pernah mendapat kabar sedikit pun dari Malin. Percayalah, Bu, Malin pasti akan menjadi orang yang sukses. Terima kasih, Karena kerja keras Malin berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Sesuai dengan keinginannya, Malin menikahi Risa yang merupakan putri seorang saudagar. Mereka hidup bahagia dan menjadi pasangan yang romantis.
Sepertinya itu ide bagus. Bagaimana kalau kita pergi ke Pulau Dua Bebek? Oh, kalau itu sangat bagus. Hari ini besok kita pergi. Baiklah. Malin dan Lisa berlayar ke Pulau Dua Bebek. Dalam perjalanan mereka singgah di taman Malin untuk mengisi berbagai sport. Tapi Malin tidak memiliki ibunya. Dia hanya berjalan-jalan di sekitar rumah saja. Ketika itu putri sahabatnya melihat Malin dan istrinya Lisa. Malin! Apakah dia benar Malin? Iya, pasti dia Malin. Aku harus memberitahu ini kepada ibu. Bu, ibu. Ya, ada apa, Beb? Malin, Bu. Malin. Ada apa dengan Malin? Iya, telah kembali, Bu. Sekarang Malin jadi orang kaya, Bu. Hah? Benarkah yang kamu katakan, Putri? Apa yang kamu lihat itu benar Malin, anakku? Iya, Bu. Aku yakin sekali. Pasti itu Malin. Ayo kita ke pelabuhan sekarang, Putri. Ibu sudah tidak sabar melihat. Putri mendampingi Ibu Malin untuk menemui Malin. Sesampainya di pelabuhan, Ibu melihat Malin dan menemui Malin dari kejauhan. Kemudian mendekati Malin. Malin anakku, lihat Putri, itu benar Malin anakku. Siapa wanita tua itu? Malin, dia sungguh sangat kotor. Siapa aku Malin? Siapa wanita tua itu? Siapa wanita ini Malin? Apakah dia itu? Sungguh wanita yang sangat cantik. Jangan sentuh aku. Jangan menyentuhnya. Ada wanita kotor kulitnya. Siapa wanita tua itu? Malin, dia sungguh sangat kotor. Aku tidak mengenal wanita ini. Anakku, ini ibunya. Ada apa dengan apa sama ibu? Apakah kamu mengajar ini? Ibu janji mengaku-ngaku saja kalau aku tidak pernah mengatakan janji apapun dan aku tidak mengenal dirimu dasar wanita tua. Malin anakku, aku akan membesarkanmu. Dengar yang dikatakan Malin, kan? Dia bisa mengenal kita seperti wanita tua. Malin anakku. Malin, apakah kamu dengan ibumu? Apakah kamu dengan janjimu? Siapa kau Malin? Aku tidak pernah membuat janji pada kalian. Kalian menghabiskan waktu saja. Pengawal bawa dua wanita ini pergi dari sini. Malin anakku. Jangan panggil aku anakmu. Aku tidak sudi punya ibu kotor sepertimu. Berhentilah membual. Ayo kita pergi dari sini, Risa. Baiklah, ayo Malin. Malin, jika kau tidak menganggap ibumu, aku tidak segan-segan mengutukmu, Malin, anak durhaka. Silahkan saja, aku tidak merasa kau ibuku. Benar-benar anak durhaka kau, Malin. Kau berani menantangku. Jangan sampai kau menyesal sudah berbuat ini kepadaku. Buktikan saja. Malin, terkutukkah kau menjadi batu? Oh, Malin anak durhaka, permohonan ibumu ku kabulkan. Tubuhmu akan menjadi mati rasa dan berubah menjadi batu. Di tengah siang panas, tiba-tiba muncullah suara petir melegat dan langit menjadi gelap.